Bapak Ibu Guru, sahabat, ini adalah soal kepribadian bagian 2, 15 soal lanjutan dari soal yang sebelumnya. Seperti biasa, saya akan memberikan trik cepat memahami dan menjawab soal ujian pengetahuan pada bagian soal kepribadian. Yang kedua, 15 soal lanjutan dari soal yang sebelumnya. Nah, kali ini saya sengaja meng-highlight terlebih dahulu sebelum membahas soal ini. Karena apa? Supaya dengan durasi yang lebih singkat, sahabat dapat sama-sama mempelajari soalnya, kemudian dapat menjawab dengan baik. Sebelumnya, jika sahabat memerlukan file soal ini, sahabat dapat download pada link yang saya sertakan pada kolom deskripsi di bawah video saya. Ya, kita langsung saja ke nomor 1. Seorang guru di tempat Anda mengajar menunjukkan ketidakpedulian pada semua peserta didiknya. Guru tersebut hanya datang saat mengajar dan tidak berkenan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Sebagai teman sejawat sesama guru, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini di soal diberikan gambaran ada teman guru yang tidak peduli dengan peserta didiknya. Nah, keywordnya di sini adalah yang akan kita lakukan apa sebagai teman sejawat sesama guru. Itu yang jelas kita tidak boleh melampaui batasan di antara sesama pendidik. Artinya, di antara sesama pendidik itu kita harus memiliki rasa saling menghormati, sehingga yang kita lakukan itu tetap menunjukkan rasa hormat, meskipun yang ditunjukkan dari teman kita atau guru tersebut itu sesuatu yang tidak benar, tidak profesional. Jadi dari kelima opsi ini, saya memilih jawabannya yang B dengan keyword melakukan pendekatan persuasif. Jadi setiap ada soal yang berhubungan dengan perilaku yang harus kita tunjukkan atau apa yang harus kita lakukan sebagai teman sejawat, selalu saya memilih jawaban dengan keyword pendekatan secara persuasif. Karena dengan pendekatan secara persuasif, secara personal artinya, di sini kita memberitahu kesalahan guru tersebut secara halus agar yang dilakukan guru tersebut tidak diulangi lagi, tanpa menunjukkan rasa menggurui terhadap teman sejawat. Sedangkan kalau nomor opsi yang A, saya akan mengajukan usulan kepada kepala sekolah agar memberikan teguran. Untuk opsi yang A ini saya anggap tidak baik, karena dengan mengajukan usul ke kepala sekolah itu tidak benar, apalagi usulannya adalah memberikan teguran. Jadi dengan memberikan usul ini sendiri kita sudah seperti mengadukan kejelekan teman kita kepada kepala sekolah. Nah, itu adalah sikap yang tidak baik. Kemudian untuk opsi yang C, mengajukan saran, ini juga kurang baik menurut saya. Apalagi sarannya untuk memperbaiki kekurangan guru dan sebagainya. Kemudian opsi yang D, diam saja ini juga tidak baik. Kemudian yang E, meminta teman terdekat dari guru tersebut. Nah, biasanya ada yang terkecoh memilih jawaban ini. Jawaban ini juga cukup baik, tapi mungkin dengan skor 4, karena kita tidak melakukan pendekatan secara langsung atau secara persuasif, melainkan melalui teman. Nah, kurangnya adalah di sini dengan meminta teman terdekat dari guru tersebut, artinya kita menceritakan kejelekan dari guru tersebut yang kita tahu kepada teman yang lain. Lanjut nomor 2, sekolah tempat Anda bekerja memberikan seragam baru untuk semua guru. Seragam tersebut motifnya bagus, akan tetapi berbahan tebal dan panas, sehingga membuat yang memakai tidak merasa nyaman. Teman sejawat banyak yang enggan memakainya, dan ada juga yang melakukan protes terhadap kebijakan memakai seragam kerja. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, untuk setiap soal pada soal kepribadian, kita harus ingat bahwa soal kepribadian ini berhubungan dengan kepribadian kita sebagai guru yang profesional. Dari kelima opsi, pilihan yang paling menunjuk keprofesionalan itu yang C, mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan. Jadi tidak melakukan protes ataupun tidak memakainya, melainkan mengikuti aturan. Ini keywordnya. Lanjut ke nomor 3. Anda adalah guru yang bekerja di SMP swasta di Surabaya. Pada suatu hari Anda mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar dibandingkan profesi Anda saat ini sebagai guru. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, keyword pada soalnya adalah
gaji yang lebih besar dibandingkan profesi sebagai guru. Kemudian apa yang akan Anda lakukan? Pada soal itu diingatkan, jawaban kita harus mencerminkan profesi kita sebagai guru. Jadi jangan terkecoh dengan gaji yang lebih besar. Dari 5 opsi, saya pilih opsi yang A karena opsi A ini saya akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru meskipun dengan kesejahteraan yang kecil dibandingkan dengan pekerjaan lain karena menjadi guru sudah menjadi cita-cita. Nah, di opsi A ini ada kalimat menjadi guru sudah menjadi cita-cita. Cita-cita ini menjadi keyword karena menggarisbawahi bahwa sudah seharusnya menjadi cita-cita seorang guru, menjadi guru yang profesional. Kita lanjut ke nomor 4. Anda adalah guru yang mengajar di SMA, beberapa peserta didik Anda memiliki bakat melukis. Anda ditugaskan sekolah untuk memilih salah satu peserta didik untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba melukis antar sekolah. Ada 3 peserta didik yang Anda kenal dekat dan baik dibandingkan peserta didik lainnya. Apa yang akan Anda lakukan untuk menentukan pilihannya? Keywordnya di sini adalah memilih peserta didik, bagaimana caranya, yang jelas dengan cara yang objektif meskipun kita kenal dan baik salah satu peserta didik tersebut. Nah, untuk opsi yang paling objektif itu yang B, dengan cara mengadakan lomba melukis. Jadi ini keyword pada jawaban. Lanjut ke nomor 5. Salah satu persyaratan untuk menjadi guru adalah memiliki kompetensi akademik S1 atau D4. Seorang guru teman sejawat Anda di sekolah SMA swasta di Surabaya tidak memiliki salah satu persyaratan wajib yang diharuskan undang-undang, tetapi sudah aktif mengajar. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini lagi-lagi soal nomor 5 sama seperti soal yang sebelumnya, keywordnya adalah guru teman sejawat. Jadi, yang kita pilih jawabannya adalah yang memiliki keyword pendekatan secara persuasif. Lanjut nomor 6. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? Keywordnya tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang. Nah, tanggapannya bagaimana? Dari kelima opsi, saya memilih opsi yang E, menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan. Soal nomor 7, terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah keywords-nya di sini 5 kriteria untuk menilai teman sejawat supaya penilaiannya objektif. Bagaimana? Tentu saja jawaban yang paling tepat itu yang C, menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria sekaligus. Jadi, mengapa ini objektif? Kita menilai satu teman dengan 5 kriteria penilaian. Setelah itu, kita pindah ke teman yang lainnya dengan 5 kriteria penilaian yang sama dengan indikator penilaian yang sama. Jadi dengan melakukan seperti ini sampai keseluruhan teman sejawat yang akan kita nilai, kita akan melakukan penilaian tanpa membandingkan teman satu dengan teman yang lainnya. Ya, lanjut ke nomor 8. Di sekolah tempat Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati bahwa siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas, ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang akan Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Nah, keywords-nya di sini siswa non-muslim sedang makan di depan kelas. Kemudian, sebagai guru, apa yang akan kita lakukan ketika teman yang lain itu berpuasa? Nah, perlu diingat sahabat, sebagai seorang guru, kita tidak boleh cenderung ke salah satu siswa atau ke sekelompok siswa atau ke mayoritas siswa. Nah, bagaimana supaya adil? Menurut saya, opsi yang paling adil itu yang D. Dengan meminta siswa tersebut untuk makan di tempat sepi, maka siswa non-muslim itu bisa tetap makan karena pasti dia lapar. Kemudian, agar tidak terkelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. Nah, pada posisi ini,
kita juga memikirkan siswa kita yang sedang berpuasa. Jadi kedua siswa kita, baik yang muslim ataupun non-muslim, haknya kita penuhi dengan bersikap yang adil. Lanjut ke nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 5 pernyataan sahabat dapat baca. Kemudian soalnya adalah penerapan nilai-nilai IPS SD dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kata kuncinya nilai-nilai IPS SD dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang berhubungan dengan sosial, tetapi yang cenderung sederhana karena dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kelima pernyataan ini, saya memilih jawaban dengan opsi 1, 3, dan 5. Pada pernyataan 1 itu, kata kuncinya kepedulian terhadap masyarakat. Pernyataan 3, konsep dasar karena masih SD. Pernyataan 5, menggunakan model dan proses berpikir. Ini merupakan nilai-nilai dasar dari siswa SD. Kita lanjut ke nomor 10. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang bagaimana. Pada diskusi kelompok, sudah jelas kita harus menjadi individu yang mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Jadi, keywords-nya diskusi kelompok, individu yang memahami perbedaan dalam berpendapat. Untuk opsi yang lain saya rasa kurang tepat, maka saya memilih opsi yang E. Lanjut ke nomor 11. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? Yang A, saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan. Nah, ini opsi yang saya pilih dari keywords pada soal, yaitu di sini keywordnya gagal. Kemudian sebagai pendamping, apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan yang lebih intensif pada waktu berikutnya. Ini paling tepat dari kelima opsi yang lain. Nomor 12. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik. Kakinya cacat sebelah sehingga jalannya pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok dan tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? Kata kuncinya di sini, sahabat, dari soal digambarkan siswa itu anak itu meskipun kita bukan gurunya, dia memiliki penyakit genetik sehingga tidak percaya diri dan tidak kuat dibully. Jadi tragis sekali ya. Lebih tragisnya lagi tidak naik kelas sehingga tidak mau melanjutkan sekolah. Yang akan kita lakukan dari kelima opsi itu yang paling tepat saya pilih opsi yang C dengan menyarankan melakukan konsultasi. Kita seperti menyarankan untuk memberikan solusi kepada orang tua dan kepada anak. Lanjut ke nomor 13. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah, nah, ketika diintrospeksi dan diberi pendapat oleh teman sesama, bagaimana kita secara pribadi? Jawaban yang paling tepat yang saya pilih itu yang D. Dengan adanya introspeksi dan pendapat dari sesama guru, kita mengapresiasinya. Jadi mengapresiasi keberagaman di sini artinya pandangan dan pendapat dari sesama guru. Kemudian, pribadi kita bagaimana? Selain mengapresiasi, tentu kita harus memiliki keberanian apabila ada perilaku yang tidak toleran. Misalnya, ada pendapat guru yang kita rasa kurang tepat, tidak memberikan toleransi kepada kita, maka kita harus memiliki sikap yang berani untuk berpendapat terhadap perilaku tersebut. Nomor 14, seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah, keywords-nya di sini menegur dan patut. Nah, bagaimana bentuk teguran yang patut digunakan seorang guru? Saya pilih opsi yang C, menggunakan kata tolong,
menjelaskan bahwa pada saat ini sedang jam pelajaran, dan memberi solusi kepada siswa tersebut dapat menggunakan HP pada saat jam istirahat atau setelah pulang sekolah. Jadi opsi C ini yang terlengkap menurut saya. Nomor 15, seorang wali murid mendatangi Anda sebagai wali kelas memprotes bahwa siswa anaknya rendah. Menurutnya si anak telah mengikuti berbagai bimbingan belajar, sehingga mustahil mendapat nilai rendah. Sementara anak dari tetangganya mendapat nilai lebih tinggi, padahal anak tersebut biasa saja dan tidak mengikuti bimbingan belajar. Bagaimana tanggapan Anda terhadap wali murid tersebut? Untuk opsi yang paling tepat dari kelima opsi, saya memilih yang A dengan kata kunci menunjukkan data capaian secara objektif, kemudian memanggil sisi anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Jadi ada diskusi antara anak dengan orang tua. Jika ada komentar atau pertanyaan, silakan sahabat tuliskan pada kolom komentar di bawah video saya. Kemudian jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum subscribe, serta bagikan kepada teman-teman, sahabat, bapak, ibu guru yang lain yang mengikuti PPG agar teman-teman yang lain juga merasakan manfaat dari penjelasan pada video saya. Terima kasih, semangat pagi!